Sebuah pesawat supersonik mengalami kecelakaan di tahun 2000 setelah sebelumnya selama 31 tahun tidak pernah ada insiden yang memakan korban jiwa. Inilah penerbangan Concorde 4590. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Nah, aku udah banyak lihat nih kalian nanyain tentang t-shirt yang aku pakai. Tenang aja, informasinya akan aku share di akhir video. Tapi sebelumnya aku akan membahas dulu tentang request yang paling banyak masuk ke aku, yaitu tentang penerbangan Air France 4590. Bagaimana pesawat supersonik ini bisa mengalami kecelakaan. Aku akan membahasnya di dalam video ini, tapi seperti biasa sebelum aku masuk ke pembahasan, aku minta tolong kalian untuk klik dulu tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Nah, sebelum aku masuk ke pembahasannya, aku akan membahas dulu sedikit tentang Concorde. Jadi Concorde ini adalah pesawat supersonik yang dikembangkan oleh Inggris dan juga Perancis dan menjadi pesawat komersial pada tahun 1976. Selain terkenal dengan kecepatannya, pesawat ini juga terkenal dengan suara sonic boom yang bahkan bisa memecahkan kaca-kaca rumah yang berada di bawah lintasannya. Kemudian ada fitur unik di pesawat ini, yaitu hidung pesawat bisa menekuk 30 derajat pada saat pilot akan melakukan take off untuk mempermudah pilot melihat runway. Kita akan langsung masuk ke data pesawat sesuai dengan laporan BEA atau Biro Investigasi dan Analisis Keamanan Penerbangan Sipil Perancis yang dikeluarkan tahun 2002 atau tepatnya 2 tahun setelah terjadinya kecelakaan. Jenis pesawat yang digunakan adalah Concorde tipe 1 versi 101 yang telah memiliki usia sekitar 21 tahun dan telah memiliki 11.989 total jam terbang. Di dalam penerbangan ini terdapat 3 orang flight crew. Yang pertama adalah sang kapten yang bernama Christian Merti. Usianya 54 tahun dan beliau telah memiliki 13.477 total jam terbang dan ada 317 jam terbang diantaranya dengan pesawat Concorde. Dan kemudian first officer yang bernama Zo Marco, usianya 50 tahun dan beliau telah memiliki 10.035 total jam terbang dan ada 2.698 jam terbang sebagai first officer dari pesawat Concorde. Kemudian ada seorang flight engineer yang bernama Zile Zardino, usianya 58 tahun dan beliau telah memiliki 12.532 total jam terbang dan ada 937 jam terbang sebagai flight engineer pesawat Concorde. Nah, total jam terbang yang didapatkan oleh flight crew ini tidak bisa disamakan dengan total jam terbang di pesawat komersial biasa, karena bisa jadi 1 jam di pesawat komersial biasa ini dengan jarak yang sama mungkin hanya sekitar beberapa menit di pesawat Concorde. Dan kita akan langsung masuk ke kronologi. Hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2000, sebuah pesawat Concorde yang dioperasikan oleh Air France dengan nomor penerbangan AFR 4590 take off dari Bandara Charles de Gaulle untuk melakukan penerbangan charteran menuju ke New York. Di dalam penerbangan ini terdapat 9 orang kru dan 100 penumpang. Pada pukul 13.58 waktu setempat, kru pesawat ini menghubungi ATC dan menyatakan bahwa mereka akan take off pada pukul 14.30 waktu setempat dan meminta take off dari landas pacu atau runway 26. Pesawat dengan bobot total 189,9 ton dan membawa bahan bakar seberat 95 ton ini akan take off dengan kecepatan 277,8 km per jam di 30 detik awal. Maka harus dipastikan runway dalam keadaan aman. Pukul 14.07 ATC memberikan izin untuk pesawat ini bersiap melakukan take off dan menginformasikan bahwa landasan pacu atau runway 26 aman. Kemudian pada pukul 14.34 waktu setempat, ground controller ini mengarahkan pesawat ke landas pacu 26 dan kemudian mengarahkan untuk taksi. Pada pukul 14.40 ATC memberikan izin pesawat ini untuk take off dan dari rekaman CVR diketahui flight engineer pada saat itu mengatakan bahwa pesawat ini telah menghabiskan 800 kg bahan bakar pada saat melakukan taksi. Pada pukul 14.41 pilot mengatakan take off dan kopilotnya menyebutkan 100 knots
V1. Setelah itu pesawat melesat dengan kecepatan penuh. Dari rekaman CVR, kopilot melaporkan bahwa kecepatan pesawat ini berada di 185 km per jam pada 21 detik awal, kemudian bertambah menjadi 227,8 km per jam 9 detik kemudian. Dan pada momen ini take off tidak bisa dibatalkan. Beberapa detik kemudian pada saat pesawat ini masih melaju di daratan, tiba-tiba saja roda sebelah kanan ini pecah sehingga mengakibatkan pesawat tidak stabil ke arah kiri. Tidak lama berselang kemudian muncul sebuah api di bagian belakang pesawat. Pada saat itu flight engineer mengatakan dan menyarankan kepada pilot untuk membatalkan take off. Namun sang pilot mengatakan, "Kita sudah terlambat, tidak ada waktu." Pilot berusaha untuk tetap menaikkan hidung pesawat dan berusaha tetap menerbangkan pesawat ini. Jadi awalnya kru penerbang ini tidak ada yang menyadari bahwa ada api di bagian belakang pesawat, hingga akhirnya ATC kemudian memberitahukan melalui radio bahwa telah terlihat api di bagian belakang pesawat. Api ini tiba-tiba muncul hanya 42 detik setelah pesawat ini take off. Pesawat terus terbang dalam kondisi bagian belakang terbakar, dan pemandangan ini menjadi pemandangan yang membuat traumatik bagi petugas ATC karena petugas ATC melihat kejadiannya secara langsung dari saat pesawat ini take off hingga pesawat terus terbang dalam kondisi terbakar. ATC kemudian langsung menekan tombol darurat dan setelah itu tim evakuasi langsung bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Kopilot kemudian pada saat itu mengatakan bahwa roda pendaratan belum diangkat dan juga memberikan beberapa informasi tentang kecepatan dan juga ketinggian pesawat, dan sekaligus memberitahukan kepada ATC bahwa mereka akan melakukan pendaratan darurat di Bandara La Bourse. Bandara ini adalah bandara kecil yang letaknya tidak jauh dari Bandara Charles de Gaulle tempat pesawat ini take off. Sementara di ruang kokpit, ketiga flight crew ini sedang berusaha agar pesawat ini tidak jatuh karena pada kenyataannya pesawat itu dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Kebakaran hebat terjadi di sebelah kiri belakang pesawat ini, dan di saat yang bersamaan mesin nomor 1 dan juga nomor 2 ini kehilangan daya dorong. Pada pukul 14.43 alarm kebakaran berbunyi dan flight engineer mengatakan untuk mematikan mesin nomor 2. Kemudian alarm itu berbunyi sekitar 12 detik kemudian berhenti, dan setelah itu terus berbunyi sampai dengan akhir penerbangan. Ketiga flight crew ini masih tetap berusaha untuk dapat menerbangkan pesawat meskipun pesawat dalam kondisi benar-benar tidak stabil karena kehilangan daya dorong. Lalu beberapa detik kemudian pesawat jatuh dan menabrak sebuah hotel. 4 orang yang berada di sekitar hotel meninggal dunia dan 6 orang luka-luka, dan dapat dipastikan seluruh penumpang di dalam pesawat ini tidak ada yang selamat. Setelah pesawat ini jatuh, seketika terjadi kebakaran di lokasi kecelakaan mengingat banyaknya bahan bakar yang ada di dalam pesawat ini. Kemudian ambulans dan tim pemadam kebakaran datang untuk melakukan evakuasi pesawat dan juga hotel dalam keadaan hancur. Kita masuk ke investigasi. Terjadinya kecelakaan ini mencoreng nama Air France dan juga British Airways yang sejak awal menginisiasi lahirnya pesawat super cepat. Kemudian seluruh mata tertuju kepada BEA yang merupakan biro investigasi dari Prancis untuk sesegera mungkin mengetahui apa penyebab terjadinya kecelakaan ini. Berdasarkan laporan resmi dari BEA dan dari banyaknya saksi mata termasuk dari petugas ATC, diketahui bahwa pesawat ini sudah terbakar pada saat ada di daratan. Kemudian tim investigasi tertuju kepada runway 26 tempat pesawat ini take off. Selain itu juga tim menemukan adanya serpihan badan pesawat dan pecahan ban pesawat di runway. Hal ini menunjukkan bahwa ban pesawat pecah karena sesuatu sehingga kemudian karetnya terlempar ke runway. Kemudian tim menemukan jejak dari ceceran bahan bakar yang mengindikasi setelah pecahan dari ban ini membentur badan pesawat kemudian membuat kebocoran di tangki pesawat. Dan pada saat itu setelah melakukan penyelidikan diketahui kebocoran itu terjadi pada tangki bahan bakar nomor 5 yang letaknya dekat dengan roda. Sedikit informasi, ban pesawat
pesawat Concorde ini berbeda dengan pesawat biasa karena struktur ban ini harus mampu menopang berat pesawat dan juga gaya besar yang diakibatkan kecepatan pesawat. Maka bagian dalam dari ban ini diisi oleh sabuk-sabuk karet yang kuat dan bagian ban ini kemudian diisi oleh nitrogen bertekanan tinggi. Kejadian serupa pernah terjadi pada pesawat Concorde di tahun 1979. Pada saat itu ban pecah, kemudian pecahannya ini membentur tangki bahan bakar sehingga membuat bagian belakang atau ekor pesawat ini terbakar. Namun pada saat itu pesawat berhasil melakukan pendaratan darurat. Nah, hal ini terjadi dikarenakan ban yang sudah aus. Nah, karena terjadi hal seperti itu, maka periode penggantian dari ban pesawat Concorde lebih dipercepat. Namun dari hasil laporan maintenance penerbangan 4590 diketahui bahwa roda pesawat ini baru saja diganti beberapa bulan yang lalu. Maka timbul sebuah pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dengan roda pesawat ini? Kemudian tim investigasi ini menyelidiki lagi runway 26 dan di sanalah tim menemukan ada sepotong besi dengan ukuran 43 cm yang diduga bukan merupakan bagian dari pesawat Concorde. Dan kemudian besi ini diteliti dan dilakukan uji lab dan ditemukan bahwa ini memang logam yang berasal dari pesawat lain. Tim penyelidik kemudian melakukan sebuah simulasi pada sebuah lori yang kemudian diisi dengan bobot atau beban yang sama dengan pesawat Concorde. Dan pada saat itu lori tersebut dipasang ban Concorde yang baru. Kemudian besi itu ditaruh untuk dilindas oleh ban Concorde. Dan akhirnya terbuktilah bahwa besi itu bisa membuat ban tersebut pecah. Kemudian timbul lagi dua pertanyaan besar. Bagaimana potongan besi ini bisa berada di runway? Dan dari pesawat mana sebenarnya besi ini terjatuh? Penyelidikan kemudian mengarah kepada pesawat-pesawat yang menggunakan runway 26 sebelum pesawat Concorde. Dan diketahui dari hasil penyelidikan ada dua pesawat yang menggunakan runway ini sebelum pesawat Concorde. Yang pertama adalah Boeing 747 dan yang kedua adalah DC-10. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap dua pesawat ini. Setelah dilakukan penyelidikan visual diketahui bahwa tidak ada komponen yang menyerupai atau mendekati komponen yang sama pada pesawat Boeing 747, namun lain halnya dengan DC-10. Tapi bagian luar dari pesawat DC-10 ini sama persis dengan potongan besi yang ditemukan dan pesawat ini dimiliki oleh Continental Airlines yang take off hanya 5 menit sebelum pesawat Concorde. Tim penyelidik kemudian pergi ke Houston di mana tempat pesawat DC-10 ini ada dan kemudian melakukan pengecekan. Ternyata memang ada sebuah bagian komponen dari pesawat DC-10 ini yang hilang. Dari hasil penelusuran ternyata ada riwayat perbaikan komponen pada pesawat DC-10 tepat 15 hari sebelum terjadinya kecelakaan. Diduga pemasangan komponen ini tidak sesuai dengan semestinya. Jadi para penyelidik menyimpulkan ban pecah pada pesawat Concorde ini setelah melindas lempengan besi pesawat DC-10 di runway. Nah, ledakan itu membuat potongan karet terlempar ke tangki bahan bakar dan menyebabkan kebakaran. Dan karena kebakaran itulah membuat pesawat jatuh. 3 tahun setelah kecelakaan ini, Concorde harus mengakhiri penerbangannya di langit dunia. Lebih tepatnya pada tanggal 26 November tahun 2003. Dan itulah akhir memori dari pesawat Concorde. Turut berduka atas kejadian ini, semoga tidak akan pernah terulang lagi. Dan aku berharap ada sebuah pesawat baru yang anggun seperti Concorde terbang di langit dunia. Pesan aku hari ini, teliti adalah sebuah kata yang sangat penting. Saat teliti menjadi lalai, kamu tidak tahu hal itu bisa menimbulkan bencana bagi orang yang tak berdosa. Itulah informasi penerbangan Air France Concorde 4590. Halo Delvers, hari ini aku tidak akan bacain 3 komen dari kalian, tapi hari ini aku akan memberikan informasi atau pengumuman tentang t-shirt yang dari kemarin banyak banget yang nanyain tentang t-shirt Delvers. Jadi aku sudah mendesain sebuah t-shirt ini untuk Delvers, tapi ini merupakan hadiah untuk giveaway. Jadi akan ada 10 pemenang yang akan memenangkan t-shirt ini dan sekaligus menjadi 10 orang pertama yang menggunakan t-shirt Delvers ini di seluruh dunia. Tapi ada caranya karena ada challenge-nya. Yang pertama, kalian harus follow Instagram Tamara Delv, dan yang kedua follow juga Instagram Delvers Official. Setelah itu, tahap yang kedua adalah
kalian harus membuat sebuah foto. Nah, foto ini ekspresinya harus datar atau flat seperti foto-foto thumbnail YouTube Tamara Delf. Kalau kalian lupa, kalian bolehlah cari lagi list video dan kalian tirulah itu ekspresi datarnya aku. Nah, apalagi yang setelah itu harus dilakukan, kalian juga boleh mengedit atau menambahkan background di belakang foto kalian nih. Misalkan mau ada gambar pesawat atau kereta api, sepeda, beca, atau kapal atau apapun. Tapi itu bukan merupakan penilaian utama, karena tetap aja penilaian utamanya adalah ekspresi muka kalian. Jangan lupa dikasih judul juga. Dan setelah itu editan fotonya dikirim ke DM Tamara Delf atau DM-nya Delfers Official, atau kalian juga misalkan boleh taruh di IG story kalian dan jangan lupa mention nama aku, atau kalian taruh di feed kalian juga boleh. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya. Dan periode giveaway ini sampai belibet. Periode giveaway ini aku tunggu sampai tanggal 15 April pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Karena setelah itu maka tidak akan ada lagi penilaian tentang foto editan. Dan apalagi nih, setelah itu pengumuman pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 17 April 2021, atau lebih tepatnya pada saat aku share sama kalian video tentang Q&A aku. Nah, buat yang pada nanyain mana nih Kak video Q&A-nya? Nah, videonya akan aku tayangkan di tanggal 17 April tahun 2021. Ya iyalah, tahun 2021. Nah, segitu aja informasinya. Kalian juga boleh DM aku untuk nanyain informasi lebih lanjut mengenai giveaway ini ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.